Pernah nggak sih kalian lihat ada orang kecelakaan di jalan, tapi bukannya langsung ditolong, malah banyak yang cuma berdiri melihat, bahkan sibuk merekam pakai ponsel. Kalau kejadian seperti ini terjadi di Indonesia, mungkin banyak yang langsung bilang kok pada nggak punya hati ya. Tapi tunggu dulu. Di beberapa negara ternyata alasan mereka tidak langsung membantu bukan karena tidak peduli. Justru mereka takut kalau niat baiknya berubah menjadi masalah hukum. Kok bisa? Jadi, jika terjadi kecelakaan lalu lintas lalu pengemudi yang terlibat kecelakaan parah, si pengemudi lebih mengharapkan korban laka ini meninggal di tempat atau memilih mengakhiri hidup si korban. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari biaya perawatan yang harus ditanggung sampai si korban sembuh. Atau, jika cacat, harus menanggung biaya korban berobat dan biaya hidup selamanya. Dan salah satu negara yang paling sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah Tiongkok. Di sana ketika terjadi kecelakaan, korban sebisa mungkin tidak dipindahkan sebelum polisi, ambulan, atau pihak asuransi datang. Posisi korban biasanya dibiarkan seperti saat pertama kali kejadian karena akan menjadi bagian dari proses penyelidikan. Akibatnya, orang-orang di sekitar seringkali hanya berani menelepon ambulan atau polisi. Mereka memilih tidak menyentuh korban karena takut dianggap ikut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Buat kita yang terbiasa dengan budaya gotong royong, kebiasaan ini mungkin terasa aneh ya. Namun, ternyata ada alasan panjang di balik ketakutan itu. Salah satu kasus yang sempat ramai terjadi adalah kisah dua siswi berusia 14 tahun pada Maret 2025. Menurut laporan yang beredar di Tiongkok, seorang nenek bernama Zhu sedang mengendarai sepeda ketika sebuah mobil muncul dari tikungan. Nenek Zhu kehilangan keseimbangan. Di saat yang sama, dua siswi yang mengendarai sepeda listrik ikut berbelok ke arah tersebut sehingga si nenek semakin panik dan akhirnya terjatuh. Melihat kejadian itu, kedua siswi langsung berhenti. Mereka tidak kabur, mereka tidak mengabaikan korban, mereka justru memilih membantu sang nenek. Namun, apa yang terjadi setelahnya justru membuat banyak orang terkejut. Beberapa waktu kemudian, Nenek Zhu menggugat orang tua kedua siswi tersebut dan meminta ganti rugi hingga ratusan ribu yuan yang mencakup biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, dan kompensasi emosional. Nah, kasus ini pun menjadi sorotan publik. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki kesalahan. Nenek Zhu dinilai kurang berhati-hati saat berkendara, sementara kedua siswi belum cukup umur untuk mengendarai sepeda listrik. Di tengah derasnya kritik masyarakat, gugatan tersebut akhirnya dicabut. Tetapi dampaknya sudah terlanjur terjadi. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya, kalau membantu orang justru bisa digugat, siapa yang masih berani menolong? Dan ternyata ketakutan seperti itu bukan muncul begitu saja. Di Tiongkok ada istilah yang sering dikaitkan dengan penipuan kecelakaan yang direkayasa. Modusnya sudah dikenal sejak lama. Dulu, para pelaku membawa benda yang tampak seperti barang antik. Mereka sengaja mencari orang yang terlihat mampu secara ekonomi. Lalu, mereka berpura-pura tersenggol hingga barang tersebut jatuh dan pecah. Korban kemudian dituduh sebagai penyebab kerusakan dan diminta membayar ganti rugi yang sangat besar. Seiring waktu, modus itu berkembang bukan lagi memakai Gucci atau barang antik, tetapi dengan pura-pura jatuh, pura-pura tertabrak, atau mengaku menjadi korban. Salah satu kasus yang paling sering dibahas adalah kasus Peng Chi pada tahun 2006, yaitu adalah kasus kecelakaan yang direkayasa dan meminta ganti rugi atau denda dengan berdalih menjadi korban. Tahukah kalian, fenomena takut menolong ternyata bukan hanya terjadi di Tiongkok, tetapi juga ramai diperbincangkan di Amerika Serikat. Di Tiongkok, banyak orang yang memilih tidak menyentuh korban kecelakaan karena khawatir justru dituduh sebagai penyebab kejadian atau digugat untuk membayar ganti rugi. Sementara itu, menurut kisah yang beredar di media sosial, di Amerika ada seorang pria bernama Jason Miller yang nekat menangkap balita yang jatuh dari balkon lantai 5 hingga nyawanya selamat. Namun, ia justru dikabarkan menghadapi gugatan karena cara penyelamatannya yang dianggap menyebabkan cedera pada sang anak. Sebagian lainnya mempertanyakan apakah tindakan penyelamatan bisa menimbulkan tanggung jawab hukum.
Terlepas dari benar atau tidaknya setiap detail cerita yang beredar, satu hal yang bisa kita lihat adalah adanya ketakutan di sebagian masyarakat untuk terlibat langsung ketika melihat musibah. Ketika niat baik berpotensi berujung pada masalah hukum, banyak orang yang akhirnya memilih menjadi penonton daripada mengambil resiko menjadi penolong. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Selama ini kita dikenal memiliki budaya gotong royong. Ketika ada orang jatuh, kecelakaan, atau mengalami musibah, banyak warga yang spontan membantu. Budaya seperti ini tentu merupakan nilai yang sangat baik dan perlu dijaga. Namun, jika suatu hari kalian berada di luar negeri, jangan langsung menghakimi ketika melihat orang-orang tampak hanya berdiri atau merekam tanpa mendekat. Bisa jadi mereka sedang menunggu petugas datang. Bisa jadi mereka takut terseret persoalan hukum. Atau memang ada aturan kebiasaan yang beredar dengan yang kita kenal di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem hukum, budaya, dan kebiasaan yang tidak selalu sama. Karena itu, memahami aturan sempat sama pentingnya dengan memiliki niat untuk menolong. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kalau berada di posisi seperti itu, apakah kalian akan langsung menolong seseorang yang mengalami musibah? Atau memilih menunggu petugas berwenang datang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya penasaran dengan sudut pandang kalian semua.